disiapkan. Ya, selamat pagi. Setelah kemarin Amit, kita sekarang masuk materi baru, yaitu menentukan harga pokok produksi berdasarkan pesanan. Nanti di sini kita mencari harga pokoknya itu berapa, harga pokok produksi, karena ini di perusahaan industri ya. Itu nanti ada dua, yaitu berdasarkan pesanan atau berdasarkan proses. Ya, ada dua. Nah, di sini nanti yang pertama kali kita masuk ke harga pokok produk berdasarkan pesanan. Ya. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, ya, peralatan dan tenaga kerja, ya. Jadi ada mesin, peralatan, tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi, ya, yang memiliki nilai jual. Jadi maksudnya gini, kalau Anda punya usaha mebel, lah bahan mentahnya apa? Bahan mentahnya kayu, ya. Nanti kayu itu kan harus diolah. Yang mengolah siapa? Yang mengolah tenaga. Maka di sini ada tenaga kerja, ya. Juga ada peralatan. Nah, mengubah setelah kayu jadi almari, jadi meja, kursi baru dijual. Ya, ini yang dimaksud mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang nilainya ada nilai jual, ya. Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang dimiliki masing-masing satuan kerja, ya. Di Indonesia sendiri kita sering mendengar kata pabrik. Nah, jadi perusahaan manufaktur, perusahaan industri itu adalah pabrik, ya, bahasa umumnya adalah pabrik. Ya, dari bahasa Inggris factory, ya. Ini Mbak Luki kok masuknya agak sulit, ya. Sampai di sini sebelum saya lanjut. Sudah mudeng ini? Nah, ini Mbak Lukinya sudah masuk ini, ya. Ya. Saya lanjut, ya, ini. Untuk siklus akuntansi ini nanti dalam perusahaan manufaktur siklus biaya dimulai dari mencatat harga pokok bahan baku, ya, bahan bakunya berapa, nanti ada biaya overhead pabrik, ya, sampai produk jadi. Kalau produk sudah jadi biasanya dimasukkan ke gudang, ya. Tujuan akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur memberikan informasi mengenai harga pokok produk persatuan atau per unit, ya, ini. Nah, nanti untuk siklusnya, siklus pembuatan produk di sini adalah pembelian dan penyimpanan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penyimpanan produk jadi dalam gudang, ya. Untuk siklusnya, menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli, terus menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai, mengumpulkan biaya produksi, itu diambilkan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Setelah itu baru kita bisa menentukan harga pokok produk jadi, ya. Nah, tadi contohnya Anda punya usaha mebel, kan nanti Anda harus menentukan dulu kayu itu harganya berapa. Pada saat beli itu istilahnya harga pokok, ya. Pertama kali kayu masih gelondongan, ya. Nah, itu belum diolah kayu, itu harganya berapa. Setelah kayu, kita tahu harga kayunya pada saat dibeli, ya, contoh, baru kita akan menentukan ini harga pokok bahan baku, ya. Setelah menentukan harga pokok bahan baku, kita mengumpulkan biaya, karena di sini kayu itu menjadi kursi kan harus ada biaya tenaga kerja, ada depresiasi mesin, ada biaya penerangan dan sebagainya. Maka di sini dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Ya, ini adalah siklus akuntansi, ya. Jadi dari biaya-biaya tadi baru kita bisa menentukan harga pokok produk jadi, ya, ini. Sampai di sini ada yang belum jelas, bisa Anda tanyakan. Ini sudah masuk 5, ya.
Selamat pagi, ini Mbak Deti baru masuk ya? Halo Mbak Deti? Nah, sekarang saya lanjut. Untuk metode harga pokok pesanan atau full costing ya. Dalam metode ini pengumpulan biaya-biaya produksi berdasarkan pesanan tertentu dan harga pokok produksi dihitung persatuan dengan cara total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi ya ini. Nah, sekarang apa toh ciri-cirinya atau karakteristik metode harga pokok pesanan ya. Jadi kita menentukan harga pokok ini pesanan. Maksudnya gini, proses pengolahan produk itu terjadi secara terputus-putus. Jika yang satu selesai dikerjakan, proses produk dihentikan dan mulai dengan pesanan berikut ya. Makanya terputus-putus. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pesanan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan yang lain. Produk ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, contoh perusahaan apa yang memakai metode harga pokok pesanan? Coba Mbak Deti. Halo, Mbak Deti. Kira-kira perusahaan yang memakai harga pokok pesanan, perusahaan apa? Atau Mbak Gimana, Heni? Bu? Ini, halo, Bu. Ini Mbak Deti ya, kan sudah lihat PowerPoint-nya, slide ke-6. Ini kan ciri-ciri perusahaan yang memakai harga pokok pesanan. Nah, sekarang contoh perusahaan apa kira-kira yang memakai hitungan metode harga pokok berdasarkan pesanan? Perusahaan manufaktur enggak benar, Bu? Manufaktur ya, spesifikasi lebih. Manufaktur kan luas, seperti apa? Ya. Yang lain coba Mbak Heni atau Mbak Lailatul atau Mbak Luki. Ada yang bisa bantu? Apa ini? Ya, jadi ini dia nggak langsung berproduksi terus, tapi terputus-putus berhenti ya sesuai dengan pesanan. Produk ditujukan ini tadi pesanan. Nah sekarang gini ya, contoh perusahaan percetakan. Nah, percetakan itu dia bekerja kalau ada pesanan. Kalau nggak ada pesanan ya nggak bekerja. Contoh percetakan di situ menerima pesanan membuat spanduk, ya membuat spanduk, atau menerima pesanan membuat souvenir atau undangan untuk pernikahan, album atau ini kartu nama. Nah itu kan beda-beda ya, beda-beda. Jadi dia memproduksinya terputus-putus sesuai pesanan. Contohnya bulan ini ada 2 pesanan. Pesanan kartu nama dan pesanan undangan manten ya, undangan pernikahan. Nah, contoh seperti itu. Ya, jadi di sini nanti berbeda ya. Ini baru masuk, ini siapa ya? Baru masuk. Nah, sekarang kalau contohnya tidak terputus, itu pesanan ya harga pokok, maksudnya harga pokok produk berdasarkan proses. Itu contoh ya, jadi dia tidak terputus-putus ini. Perusahaan Indofood ya, Indofood itu kan memproduksi. Oh, ini Mbak Septi ya. Ya, selamat pagi. Ya, selamat bergabung. Ya, jadi perusahaan Indofood itu dia tidak berdasarkan pesanan. Pesanan seperti apa enggak, tapi dia memproduksi terus. Memproduksi mie ya, mie instan terus. Iya. Memproduksi Tapi kalau kecap. Bu, kalau yang Indofood kan ya, jadi sejalan gitu loh. Iya. Terusnya kan ada Indomie, ya, ada betul. sirup, ada Jadi kan dia memproduksi terus ya. Ada sirup, ada kecap, ada mie terus memproduksi. Dia tidak menerima pesanan dari luar karena dia sudah memproduksi jenis barang seperti itu. Nah, itu nanti tujuannya untuk memenuhi gudang. Jadi gudang jangan sampai kosong.
Maka di sini dia berdasarkan proses ya, bukan pesanan. Tapi kalau nanti suatu saat Anda punya usaha percetakan ya, saya mau usaha kecil-kecilan, membuka percetakan nerima kartu nama sama membuat kartu pernikahan. Nah, itu nanti masuknya di pesanan ya ini. Mudah ya sampai di sini ya. Sudah jelas? Ya, Bu. Sambil jalan ya. Nah, sekarang ciri-cirinya bagaimana? Perusahaan harus menentukan harga secara individu, karena kan yang dipesan beda, maka harus dipisahkan ya. Di sini ada dua, harus yang dipisahkan biaya produk langsung dan biaya produk tidak langsung. Produk langsung itu bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung BOP ya. Biaya produk langsung ini menentukan harga pokok produksi ya pada pemesanan yang sesungguhnya. Sedangkan yang tidak langsung ini berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, yaitu saat harga ditawarkan. Jadi kalau kamu membuat kartu undangan 100 lembarnya ya 100 bijinya itu harganya sekarang 50.000. Nah, Anda kok bisa 50.000 kan mesti Anda sudah kalkulasi tenaga kerjanya berapa, kertasnya berapa, ya, lemnya berapa. Kalau kertas tenaga kerja dan bisa dihitung, tapi kalau yang kecil-kecil ada lem, terus ada macam-macam itu masuknya ke biaya overhead pabrik ini ya. Nanti hitungnya biaya produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan, ya seperti ini. Nah, untuk buku besarnya ya persediaan bahan baku, masuk ke barang dalam proses, masuk produk jadi. Gaji dan upah BOP dibebankan masuk barang dalam proses, masuk produk jadi. Karena kan barangnya diproses dulu. Kalau sudah diproses, diolah, baru menjadi produk. Ya. Terus untuk langkah menentukan, kita harus menentukan dulu harga jual. Ya, harga jual pesanan. Setelah itu harga jualnya itu bagaimana? Untuk formatnya, nanti di sini ada taksiran biaya produksi, biaya non produksi ya, kita total, terus laba yang diinginkan berapa. Nah, ya ini. Maka nanti ketemu taksiran harga jual ya, kayak tadi contohnya buat kartu nama. Nah, mungkin ada yang di luar di tempatmu 100 biji isinya 100 biji harganya 50 tapi di luar ada yang 40.000, ada yang 70.000. Oh, mungkin itu kualitas kertasnya ya ini. Ini untuk format ya. Sedangkan biaya produksinya itu diambil dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik ya ini masuk ke taksiran biaya produksi ya. Seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, sekarang belum ya. Mempertimbangkan pesanan ini diterima apa ditolak. Ya, ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan sudah ada di pasaran sehingga pihak manajemen perusahaan harus mengambil keputusan menerima atau menolak. Karena kalau sudah ada di pasaran kan banyak pesaing-pesaing. Ya, Anda harus betul-betul ini memperhatikan ini tadi biaya produknya ya. Anda harus bisa kalkulasi biaya tenaga bahan baku berapa, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik berapa ya ini. Nah, sekarang dimasukkan juga biaya umum dan administrasi, biaya pemasaran ya. Maka nanti ketemu taksiran harga jual. Ya, ini. Itu yang paling gampang contohnya perusahaan percetakan. Perusahaan percetakan ada pesanan membuat buku ya, membuat buku, membuat nota. Contohnya di kantor BPD ya, BPD mau pesan untuk nota-nota ya, nota kwitansi ya dan sebagainya. Nah, di sini maka percetakan harus mikir bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Kertas dan tinta. Ya, tenaga kerja langsungnya yang mengolah tadi, yang mengerjakan. Ya, mengerjakan dari kertas itu dipotong-potong terus nanti dikasih tinta dan sebagainya sesuai pesanan ya. Biaya overhead pabrik. Nah, ini contohnya yang tidak bisa dihitung langsung. Mungkin seperti lem ya. Dan sebagainya yang kecil-kecil ini masuknya ke sini. Nah, biaya umum dan administrasi juga. Nah, itu kalau kamu punya perusahaan kan mesti punya pegawai. Ya, entah itu hanya 2 orang, 3 orang ya. Itu tetap diperhitungkan. Biaya administrasi itu yang nyatet-nyatet,
yang menerima pesanan itu berapa ya taksirannya. Biaya pemasaran. Nah, sekarang yang ngantar produk ini kalau sudah jadi itu bagian pemasaran. Atau kalau enggak gitu dia menawarkan ya ke instansi atau ke pihak luar. Nah, ini semua dimasukkan maka ketemu harga jual ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Ya, kalau belum saya lanjut ya. Untuk menghitung laba atau rugi ya sama tadi ya. Harga jual kita masukkan dulu berapa ya yang kita inginkan, terus bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead pabrik ya, maka ketemu total biaya produksi. Nanti ini mengurangi harga jual. Maka akan ketemu laba atau rugi ya ini. Nah, ini adalah teorinya dulu ya. BOP masih dalam taksiran. Kenapa? Sebab tidak bisa langsung dihitung secara pasti ya tadi bahan pelengkapnya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kursi itu bahan bakunya apa? Kursi kayu. Kayu. Terus apa lagi? Triplek, Bu. Triplek, ya. Apalagi? Kalau paku kan bahan penolong. Ya, betul. Terus apa lagi? Sebentar, terus apa lagi? Kayaknya itu aja deh, Bu. Litur, Bu. Tenaga kerjanya? Ini kok gini nih. Tenaga kerjanya? Nah, tenaga kerja juga dimasukkan ya. Tapi yang tidak langsung, yang langsung ya ke atas, yang tidak langsung. Nah, itu contoh. Sekarang biar lebih jelas, kita masuk ke contoh ya ini. Metode harga pokok produksi ya, berdasarkan pesanan dengan metode full costing. Ya, ini ada full costing. Nah, ini Mbak Deti keluar lagi toh? Hah? Keluar, Bu, dia, Bu. Kenapa sinyalnya putus-putus. Oh iya, nggak apa-apa kalau sinyalnya putus-putus, nggak apa-apa nanti juga saya kirim ya. Untuk WA-nya saya kirim PPT-nya. Contoh ya, CV Teja Prima bergerak dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi ya. Nah ini dalam bulan Januari dia menerima 2 pesanan berupa cetak undangan 1.500 ya. Lembar dari CV Fokus. Harga per lembarnya 3.000. Di bulan yang sama dia juga menerima mencetak iklan ya, pamflet iklan sebanyak 20.000 dari PT ABC. Per lembarnya 1.000 ya. Perhatikan, berarti perusahaan Teja Prima ini menerima 2 pesanan. Yang Fokus diberi nomor 101, ABC diberi nomor 102 ya. Tadi undangan sama cetak iklan. Berikutnya, kegiatan produksi dari CV Teja Prima, dia membeli bahan baku karena kan undangan sama iklan, bahan bakunya kertas ya. Kertas jenis X 850.000, kertas jenis Y 3.500.000, tinta jenis A 500.000, tinta jenis B 625.000. Total 5.475.000. Untuk bahan penolong P dia butuh 170.000, bahan penolong Q 300. Maka jumlah totalnya semua dari atas 5.945.000 ya. Jadi ini perusahaan Teja Prima tadi dapat 2 pesanan, dia membelinya habisnya hampir 6 juta ya, 5.945. Berikutnya jurnalnya, sekarang kita masuk ke jurnal. Ini mudah ini. Kalau bahan baku ya persediaan bahan baku pada hutang dagang. Kalau bahan penolong ya, bahan penolong yang ini tadi, bahan penolong ya, bahan penolong, persediaan bahan penolong pada hutang. Kenapa hutang? Ada yang bisa jawab kenapa hutang? Karena bayarnya kredit. Iya, karena pembeliannya secara kredit. Ya. Pembeliannya secara kredit. Nah, sekarang untuk jurnalnya sudah ya. Berikutnya
bahan baku yang dipesan ternyata yang dipakai oleh pesanan 101 kertas jenis A dan tinta jenis A. Ya, 1.350.000. Untuk bahan baku nomor 2 yang cetak iklan tadi, ini kan untuk undangan ya, ini iklan, dia butuh kertas 3.500.000, tintanya 625 ya. Total semua 5475. Karena di sini tadi kan dia berapa lembar ini? Banyak sekali, 20.000 lembar ya. Nah, dia butuh ini kertas dan tinta. Berikutnya, pada saat memproses bahan penolong P hanya 100, Q 200. Maka bahan penolong yang dipakai untuk dua pesanan 300 ya nih. Ya, siapa tahu nanti Anda di kemudian hari mempunyai usaha percetakan, ya ini bisa dipakai. Ya. Kemudian untuk jurnalnya, karena bahan baku barang dalam proses, bahan baku pada persediaan bahan baku. Perhatikan jurnal 3, 5475. Untuk bahan penolong tadi 300 ya, BOP. Jadi bahan penolong itu masuk biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong ya 300. Ini tadi ya bahan penolong 300, sedangkan bahan bakunya 5475. Ya, ini jurnalnya 5475 sama 300. Berikutnya untuk biaya tenaga kerja. Nah, ini. Di sini dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah langsung dengan upah tidak langsung ya. Upah langsung dicatat dengan mendebet rekening barang dalam proses dan dicatat pula dalam kartu harga pokok pesanan. Ya, ini. Untuk upah langsung pesanan tadi 101 itu dibutuhkan 225 jam untuk mengerjakan ini ya. Tadi cetak undangan. Harganya 4.000. Sedangkan upah untuk nyetak iklan dibutuhkan 1.250 jam, harganya 4.000. Upah tidak langsungnya diketahui 3 juta. Maka jumlahnya 8.900.000 ini ya. Gaji dimasukkan ya, gaji karyawan 4 juta, gaji bagian pemasaran 7.500.000 ya. Maka total semua jumlah upah dan gaji 20.400.000 ya. 2.400.000. Berikutnya untuk mencatat tenaga kerja, pencatatan biaya tenaga kerja yang terhutang. Nomor 5, gaji dan upah pada hutang gaji karena apa? Karena perusahaan belum membayar ya. Bayar. Harganya jumlahnya 2.400. Perusahaan belum bayar maka gaji dan hutang ya. Gaji dan upah pada hutang. Berikutnya ini tadi sebentar ini sudah ya. Biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Biaya tenaga kerja tidak langsung ya, ini merupakan unsur biaya non produksi dan dibebankan ke dalam rekening biaya administrasi dan umum. Bu, itu ya biaya tenaga kerja tidak langsung berarti nggak di jurnal? Biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Ini sebentar, biaya tenaga kerja tidak langsung tadi berapa di sini? Oh, ini baru biaya tenaga kerja ya, baru tenaga kerja ya ini. Ini dua-duanya, nanti yang tidak langsung ada sendiri. Ya. Oh, ya ya. Nah, ini barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 59 tadi ya di sini ya. Berapa 59 ini tadi? 9. Nah, terus BOPS, biaya overhead pabrik sesungguhnya 3 juta, administrasi dan umum 4 juta, biaya pemasaran 7.500.000. Nah, ini ya. 4 juta, 7.500.000, 3 juta, ini tadi 5 sama 9. 5 sama 9 berarti 5.900.000 ya. Nah, ini kreditnya adalah gaji dan upah ya. Ini tadi uraian yang ini. Nah, yang 20 ini toh, ini di jurnal. Ini jadi 1, terus administrasi dan pemasaran ya ini. Berikutnya pencatatan, nah ini biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik tadi dibagi 2 ya, dibebankan berdasarkan tarif dan berdasarkan upah selisih.
Nanti misal biaya overhead pabrik dibebankan produk atas tarif, contoh ini 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Ini tidak rumus ya, bisa 125, bisa 170 sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kan dibebankan kepada tenaga kerja langsung 150 kali 900.000, 1350 pesanan 102, 150 kali 5 juta, ketemunya 8.850. Maka jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik dibebankan ya. Ini 900 sudah tahu toh, 900 tadi dari ini ya. 900 ini. Pesanan 101 900 upah langsung ini 5 juta ya. Ya. Maka ini 900 sama 5 juta, yang 300 tidak, karena 300 ini kan tidak langsung, ini kan upah langsung ya. Anda perhatikan di sini. Berarti ya 3 juta nggak dimasukin Bu ya? Enggak, 3 juta tidak dimasukkan, karena kan upah tidak langsung ini. Upah tidak langsung kan di sini syaratnya tadi 150% dari upah langsung, upah tenaga kerja langsung, maka 2 jurnalnya ini ya. Nah, berikutnya, sekarang kalau Anda punya usaha tadi ya, punya usaha percetakan, suatu saat Anda juga harus masukkan ini. Kenapa? Nah, mesin itu kan butuh biaya ya. Mesin itu kan dari tahun ke tahun ada penyusutan. Anda masukkan biaya penyusutan juga di harga. Itu yang Anda tawarkan ya. Depresiasi mesin ini ya, depresiasi gedung pabrik, asuransi ya, gedung dan mesin, pemeliharaan gedung, ini semua 5.700.000. Maka biaya overhead pabrik sesungguhnya jurnalnya ini ya, ini debitnya ini tadi, yang ini dimasukkan ke kredit, debitnya adalah debitnya ini BOP sesungguhnya ya. Dari akumulasi ini 1.500.000, 2.700.000, 1.500.000. Nah, ini debitnya adalah BOP sesungguhnya ya. Ini ada yang baru masuk ini. Nah, ini. Sebentar. Aduh, sudah hampir selesai. Sebentar ya. Nah, berikutnya. Nah, ini nanti untuk jurnalnya tadi 8850 ya. Sebentar, 8850 BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya ya. Dari mana 8850 ini ya. Ini tadi jurnal 4, jurnal 5, jurnal 6, ya 9 juta, jurnal 10, 8850, jurnal 10, ini dibandingkan selisihnya berapa? Selisihnya 150, ya selisihnya 150. Sebentar ya, saya lanjut dulu. Maka jurnalnya selisih biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik sesungguhnya 150, karena di sini tadi pembebanan untuk biaya-biaya macam-macam 8850 tadi ya. Nah, tadi yang ini toh 8850 itu ternyata mengurangi ya, kurang dari ini 9 juta. Maka istilahnya selisih pembebanan kurang ya. Berikutnya untuk pencatatan produk jadi. Jurnalnya produk jadi, persediaan produk jadi, ini tinggal Anda masukkan ya. Ini tinggal menyesuaikan yang atas. Bahan baku 1350, biaya tenaga kerja langsung 900, BOP 1350, Anda jumlah masuk ke sini 36. Namanya persediaan produk jadi ya ini. Berikutnya pencatatan harga dalam proses. Biaya bahan baku 4125, biaya tenaga kerja langsung 5 juta, BOP 7,5. Jumlahnya yang didebet ini, jumlah dari kredit ini ya 166250. Nah, sekarang untuk produk yang dijual, HPP pada persediaan produk jadi 3.600.000. Sedangkan yang dijual piutang pada hasil penjualan 4.500.000. Piutang kenapa? Karena di sini perusahaan termin jatuh tempo, tidak cash ya, secara kredit. Jadi ini perusahaan menjual secara kredit, maka masuknya piutang. Ya, dia menjualnya 4.500.000, tapi dia produk HPP-nya 3.600.000, berarti ada laba. Labanya berapa ini? 1 juta. 36, 45 dikurangi 36.
Bentar, Bu. 1 juta. Enggak ada 1 juta, 4.500.000 bentar, dikurangi Bu. 36. 200. Nah, 200. ya labanya 900. Itu ya hitung-hitungannya. Nah, ini lebih mudah lagi kalau nanti suatu saat Anda punya usaha buat kartu ini ya. Nama perusahaan Anda nanti pesanan 101 berupa undangan. Tanggal pesanannya kapan, tanggal selesainya kapan. Pemesannya siapa, sifat segera. Jumlah berapa, harga jual berapa. Anda sudah menetapkan tadi 4.500.000 ya. Ini tinggal Anda masukkan. Karena undangan tadi butuh kertas X850 tinta 500 maka jumlah bahan baku 1.350. Tenaga kerja 900.000. Biaya overhead pabrik diambilkan dari 150% tenaga kerja 1.350, totalnya 3.600.000 ya. Jadi Anda kalau mau jualan tadi cetak kartu undangan itu habisnya semua total 3.600.000. Tapi Anda Oh, Bu, menambahkan berarti 1.350 ditambah 900 ditambah 1.350 itu ketemunya itu, Bu, 3.600. Coba kamu hitung. Coba Mbak dihitung berapa itu? Mungkin kalau ada yang salah Anda hitung ya. Yang penting di sini harus laba ya. Kalau nggak laba ya sudah kita tolak aja. Kalau mereka nggak mau loh harga sekian, nerima nggak 4,5. Anda sudah dari 4,5. Benar Bu hitungannya itu Bu. Kenapa? Hitungannya benar itu 3.600.000. Oh ya, nah gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nanti siapa tahu Anda kan Anda jurusan akuntansi ya. Ada usaha, ada modal buat percetakan nah, seperti ini. Ini bisa Anda buat contoh ini nanti. Cuma kan kalau menentukan harga kayunya berapa ya. Kalau begitu Bu Kasih kan nggak tahu itu harga pasaran, Anda harus survei ya. Tapi untuk hitungannya seperti pasaran ini. harus survei sendiri sih. Iya, survei sendiri, harga kayu, harga lem, harga paku ya. Nah, untuk tenaga kerja juga Anda harus survei semuanya, tapi untuk hitung-hitungannya seperti ini. Ya, siapa tahu saya doakan nanti Anda punya usaha sendiri ya. Amin. Nah, punya usaha sendiri ya, yang gampang. Itu kalau mengolah loh ya, mengolah dari bahan mentah sampai barang jadi. Tapi kalau itu perusahaan manufaktur ya. Tapi kalau dagang ya nggak usah diolah. Anda beli apa HP beberapa, Anda langsung jual. Itu tidak butuh pengolahan ya. Sampai di sini dulu, nanti akan saya kirim PPT-nya lewat WA ya. Selamat siang. Jangan lupa pesan dari pemerintah ya, tetap jaga jarak, pakai masker keluar, cuci tangan ya. Malah jadi bersih ya. Iya Bu, sering mandi malahan Bu. Hah? Nah, ya malah jadi Sering bersih. mandi. Nah, ya sudah. Ini waktunya kelihatannya sudah hampir habis. Sebetulnya ya pingin terus ya, tapi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya. Boleh Anda tanya lagi lewat WA, nggak apa-apa. Ya. Absen Ibu, kabar dari Ibu. Iya, gimana? Absennya nunggu kabar dari Ibu. Oh iya, ya. Ya kalau kan udah direkod duluan. Iya. Kan biasanya absennya kan nunggu videonya dulu toh Bu. Iya, betul. Tapi jangan lupa ini kalau ini sudah saya simpan, saya masukkan ke Siakat, kan butuh proses ya. Tapi nanti tetap Anda absen ya. Ya, sudah, selamat siang. Siang. Ya, sampai ketemu minggu depan ya.